Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kembali bersama saya Tengku Arya Sandra SHIM Magib, penyuluh agama Islam Kecamatan Kota Melaka, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang hukum mandi bareng suami dan istri. Ini merupakan sebuah kajian hukum Islam berdasarkan hadis sahih dan pemahaman para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jika ini bermanfaat, maka tolong di-subscribe, di-komen, dan di-share supaya uh, akun ini semakin berkembang dalam rangka memberikan edukasi ilmu pengetahuan. Baiklah, yang pertama sekali kita awali dengan pendahuluan. Yang pertama, mandi dalam Islam. Mandi adalah kebutuhan sehari-hari yang dianjurkan dalam Islam sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kesucian diri. Nah, jadi tujuan daripada mandi, hakikat daripada mandi itu adalah untuk mensucikan diri dan juga untuk membersihkan diri. Kemudian pertanyaan yang sering muncul di kalangan umat, bolehkah suami istri mandi bareng, mandi bersama dalam satu tempat? Apakah Islam membolehkan itu atau melarang? Maka jawaban ini nanti didasarkan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan juga berdasarkan pada pemahaman para ulama terpercaya. Baiklah, yang pertama sekali hukum mandi bersama. Status hukumnya adalah mubah, artinya diperbolehkan. Mandi bersama antara suami dan istri adalah suatu yang boleh dilakukan tanpa ada larangan dalam syariat Islam. Tidak masalah. Selama itu pasangan kita, selama itu istri kita dan suami kita, dibolehkan dalam agama bila mana ingin mandi bareng. Alasan mandi bareng ini ada banyak hal. Di antaranya barangkali terburu waktu untuk kerja. Kalau menunggu antrian satu persatu akan terlambat ke tempat pekerjaan. Maka sehingga mengambillah inisiatif untuk mandi bersama dalam satu kamar mandi. Atau memang ingin bersenda gurau, ya, ingin bercanda ataupun ingin bahagia-bahagia, tidak masalah. Ya, jika mandi bareng suami dan istri. Tidak ada dalil yang melarang praktik ini antara pasangan yang sah. Tidak ada hadis Nabi ataupun pendapat para ulama yang mengatakan tidak boleh suami dan istri itu mandi satu kamar, mandi bareng. Kemudian ini juga menjadi variasi dalam rumah tangga. Dapat menjadi variasi dalam kehidupan rumah tangga agar tidak monoton, ya, agar tidak jenuh, agar tidak tegang, sehingga ada senda gurau di sana yang juga akan mengacu pada menghidupkan suasana ramah dalam rumah tangga. Namun ada syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan. Kebolehan ini tetap terikat dengan adab dan ketentuan syariat yang wajib diperhatikan. Jadi ini tetap harus diperhatikan. Syarat dan ketentuan itu tetap berlaku. Walaupun diperbolehkan dalam agama secara hukum Islam, tetapi syarat dan ketentuan ini tetap berlaku. Yang pertama adalah menutup aurat. Dalam bahasa lain adalah kemaluannya. Qubul dan dubur. Yang disebut dengan kemaluan adalah qubul, yaitu jalur depan, dan dubur adalah jalur belakang. Kedua-duanya ini harus ditutupi agar tidak saling dipandang tanpa keperluan. Karena melihat kepada punya sendiri saja tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, itu hukumnya makruh. Dilarang sebenarnya. Makruh, hakikat daripada makruh itu adalah larangan. Tetapi larangan yang tidak sampai pada tingkat haram. Ya, jadi walaupun boleh mandi bareng, ini tetap dijaga, yaitu harus menutupi aurat. Kemudian yang kedua, tidak memandang aurat. Dilarang saling memandang aurat satu sama lain kecuali terdapat keperluan atau hajat yang jelas.
Tidak boleh walaupun itu halal. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, kalau tidak ada keperluan untuk dilihat, maka jangan dilihat. Mandi terus, ya. Tapi jangan saling memandang. Jika itu tidak penting, kecuali ada hal yang penting. Apakah contohnya dibuat sendiri? Yang penting di situ ada unsur hajatnya, tidak masalah. Kemudian hendaknya menghindari saling memandang bagian aurat tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Sebenarnya kalau ada keperluan yang dibenarkan oleh agama, yang dibenarkan oleh syariat, itu boleh untuk melihat ya antara satu dengan yang lainnya. Kebolehan mandi bareng ini adalah didasari pada hadis yang sahih. Anil Qasimi an Aisyata qalat kuntu aghtasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi. Aku dan Nabi pernah mandi dari satu wadah, sementara tangan kami bergantian mengambil air dari wadah tersebut. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita, mengisyarahkan kepada kita bahwa Rasulullah dengan Bunda Aisyah itu pernah mandi bareng. Ya, makanya dari itu para ulama mengambil kesimpulan, mengambil istimbat hukum mandi bareng itu boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi landasan utama kebolehan mandi bersama bagi suami istri. Dan kebolehan ini juga didasari oleh bukti historis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan Bunda Aisyah dalam satu wadah dengan cara tangan yang bergantian mengambil air. Kemudian hadis ini sahih dan diterima oleh para ulama sebagai hujah dalam menetapkan kebolehan mandi bersama. Kemudian teladan Nabi praktik ini secara langsung dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada hal yang melarang, tidak ada hal yang tidak boleh. Demikian, moga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.